Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga di pagi hari ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19. Tetap semangat walau belajar di rumah ya. Namun sebelum kita lanjut, kita bahas bersama-sama. Alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk kegiatan belajar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anakku, untuk kali ini untuk penilaian ya, untuk absensi nanti Pak Guru akan membuat link ya. Absensi nanti berada di deskripsi ya. Silakan nanti klik, kalian kasih nama dan kelasnya. Untuk kali ini kelas 5 ada dua pilihan, kelas 5A dan kelas 5B ya. Kita masuk ke pokok pembahasan, yaitu dasar-dasar atletik. Atletik adalah induk dari semua cabang olahraga. Cabang olahraga yang termasuk atletik antara lain jalan, lari, lempar, dan lompat. Yang pertama, teknik dasar lari. Lari adalah aktivitas gerak berpindah di mana kedua kaki ada saat melayang di udara. Untuk dapat berlari, maka perlu mengetahui teknik-teknik dasar lari. Teknik-teknik dasar yang perlu diketahui seorang pelari adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan kaki. Yang pertama, pada saat lari diusahakan kaki selebar dan secepat mungkin. Yang kedua, kaki belakang harus mendorong dengan cepat kaki depan. Yang ketiga, kaki ditekuk secara wajar agar paha mudah diayunkan. Pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung-ujung telapak kaki dengan lutut agak bengkok ya. Seperti ini gambar ini ya. Ini berlari ya. Kaki ujung kaki ini ketika mendarat. Kemudian ini pada saat melayang di udara. Ya. Pendaratan kaki pada tanah menggunakan ujung-ujung telapak kaki dengan lutut agak bengkok ini. Tidak harus lurus ya. Diusahakan kaki itu sedikit bengkok, ada bengkokan sedikit. Tujuannya untuk apa? Untuk per ya, biar tidak tidak sakit lututnya nanti. Gerakan ayunan tangan. Lengan diayunkan ke depan, sikut ditekuk dengan sudut 90 derajat. Ini 90 derajat ya. Seperti ini. Oke, udah paham? Selanjutnya sikap badan. Badan rileks, kepala segaris dengan punggung. Ini. Pandangan ke arah depan. Badan condong ke depan. Nah, seperti ini ya. Yang pertama, badan rileks, tidak usah tegang. Harus rileks apa adanya. Kepala sejajar dengan garis punggung. Kepala segaris dengan punggung ini ya. Kepala tidak terlalu ke depan atau ke belakang, apalagi ke atas ya, nggak boleh. Pandangan ke arah ke depan tetap. Badan condong ke depan. Oke, kita lanjut. Teknik dasar lompat. Lompat adalah atletik. Lompat dalam atletik ada dua, yaitu lompat jauh dan lompat tinggi. Ya, lompat jauh dan lompat tinggi. Yang pertama, teknik dasar lompat jauh.
Lompat adalah gerakan berpindah dengan menumpu pada satu kaki. Teknik dasar dalam lompat jauh meliputi awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Berikutnya, sekarang awalan. Awalan yang baik akan menghasilkan lompatan yang bagus atau jauh. Tujuan melakukan awalan yaitu mendapatkan kecepatan berlari sehingga menghasilkan lompatan yang optimal atau maksimal ya. Awalan dilakukan dengan lari secepat-cepatnya dari jarak 40 sampai 50 meter pada garis lintasan. Pada saat menumpu papan tumbuhan jangan mengubah kecepatan lari. Jadi yang namanya awalan lari ketika kita mulai berlari tidak terlalu cepat dulu, bertahap ya, rendah, sedang, kemudian semakin menuju ke papan tumbuhan itu kecepatan jangan sampai berubah, lari secepat mungkin. Berikutnya tolakan. Tahap menolak pada papan tumbuhan perlu diperhatikan. Cara-cara melakukannya sebagai berikut. Menolak menggunakan kaki yang terkuat, yang paling kuat. Kalau kalian merasa kaki kiri yang paling kuat, gunakanlah kaki kiri. Kalau kaki kanan, gunakanlah kaki kanan. Tidak harus pakai kaki kanan atau kaki kiri. Yang merasa kamu anggap itu kaki yang paling kuat. Pada saat melakukan tolakan, badan agak ditegakkan, kaki ke belakang serta kedua lengan diayunkan ke depan bagian atas. Selanjutnya urutan tolakan kaki dimulai dari papan tumpuan, tumit, telapak kaki dan terus pada ujung telapak kaki. Ya. Jadi ketika kita menolakkan pada tumpuan, papan tumpuan, itu yang digerakkan adalah pada ujung telapak kaki. Ya, ujung telapak kaki. Bukan di tengah-tengahnya, bukan di belakangnya. Tapi di paling depan, ya. Antara jari-jari kaki. Pada saat menolak tidak boleh melewati garis atau papan tumpuan, ya. Harus di tengah-tengah. Harus di tengah-tengah, ya. Kalau lebih nggak boleh, kalau kurang boleh. Sekarang melayang. Gerakan melayang adalah gerakan badan di udara sebelum melakukan pendaratan. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat melayang antara lain sebagai berikut. Kedua lutut ditekuk, kedua lengan diletakkan di samping badan. Saat akan mendarat, kedua kaki dan lengan diluruskan dan berat badan dibawa ke depan. Oke, kita lanjut. Sekarang yang keempat, mendarat. Mendarat merupakan tahap akhir dari lompat jauh. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat mendarat sebagai berikut. Yang pertama, pada saat mendarat kedua tumit kaki agak rapat, lutut ditekuk dalam posisi jongkok, berat badan dibawa ke depan, kedua lengan menyentuh tempat pendaratan. Yang terakhir, pandangan ke arah depan. Semua gerakan pandangannya ke depan, tidak boleh yang tengok-tengok, nggak boleh. Ya, oke. Sekarang teknik dasar lompat tinggi. Untuk dapat melakukan lompat tinggi perlu menguasai tahap-tahapan dalam lompat tinggi. Ada 3 macam. Seperti biasa tadi ya. Ada awalan, ada tolakan, dan gaya di atas mistar. Ini nanti dibagi berapa? Banyak ya. Yang Pak Guru ketahui ada 3. Sekarang kita bahas awalan. Awalan yang tepat merupakan suatu modal dalam lompat tinggi. Awalan biasanya tidak begitu jauh, jaraknya diperkirakan sendiri oleh seorang pelompat.
Jadi tidak ditentukan. Kalau lari itu lompat jauh itu 40 sampai dengan 50 meter. Tapi kalau untuk lompat tinggi awalnya tidak ditentukan, tergantung atletnya ya. Karena yang kedua, tolakan. Tolakan sebaiknya menggunakan kaki terkuat, seperti halnya lompat jauh ya. Lompat jauh juga menggunakan kaki yang paling kuat. Tolakan harus cepat. Jarak tolakan dengan busa atau bak pasir tergantung masing-masing pelompat. Ini mempunyai teknik-teknik tersendiri ya. Tergantung pelompat juga. Ini yang akan menentukan. Sikap ya, yang ketiga, sikap badan di atas mistar. Mistar itu garis ya. Ketika ada lompat tinggi biasanya ada garis yang membentang menentukan ketinggian. Sikap badan di atas mistar tergantung dari gaya dalam lompat tinggi. Gaya dalam lompat tinggi antara lain gaya gunting, gaya guling, dan gaya flop ya. Ada 3. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan untuk materi kali ini untuk kelas 5 ya, teknik dasar atletik. Dan jangan lupa kalian sebelum atau sesudah mendengarkan video ini jangan lupa untuk absensi. Nanti link absensi saya taruh di deskripsi. Oke, demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.